Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kepada para jemaah mohon langsung tancap pada pelajaran. Jadi bukan pelajaran nih, pelajaran ilmu wali besar pada abad kedua yang mudah-mudahan di luar dari kebiasaan pelajaran ini juga memberikan kemanfaatan ganda buat kita yang memang sedang menekuni pelajaran tentang ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ini ilmu memang bukan ilmu ukuran kita ya, tapi meskipun ini ilmu bukan ukuran, tapi jalannya memang jalan kita. Apa salahnya kalau kita tahu ukuran-ukuran tadi? Bisa dimengerti ya? Ini ilmu bukan ilmu ukuran kita, tapi apa salahnya kalau jalan ini juga atau ukuran ilmu ini juga ilmu yang sedang kita jalani. Asal udah tahu ukuran sesuatu, udah tahu juga cara mengalahkan sesuatu atau cara mendapatkan sesuatu standar sekian. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Bab yang ke-22 di dalam menerangkan khusyuknya hati ya disertai dengan badan. Ada orang badannya kacau, hatinya khusyuk. Paham tak omongan? Ada orang badannya kacau, hatinya tidak. Ada orang hatinya kacau, badannya normal. Ada orang dua-duanya kacau, lu sekurang aja. Ngerti ya? Nah di sini bab yang ke-22 ini menyatakan tentang khusyuknya hati yang disertai dengan badan. Jadi hatinya trak, badannya trak. Gitu. Ada orang yang hatinya trak, badannya begitu. Tuh, iya. Bisa dimengerti itu ya? Kayak Rustam, luarnya khusyuk, dalamnya berantakan. Berantakan, betul nggak, Tan? Betul nggak, Wi? Betul. Iya. Kalau ente luarnya normal, hatinya nggak ketahuan. Dagang ditinggal. Jaya ada panjang umur Jaya. Jangan RI aja emas, ente mesti emas Jaya. Jadi kalau bikin nasi uduk tuh campur sama tomat, iya. Pakai bumbu sepelit. ya insyaallah. Pas main ngaji baju kokoknya yang lain-lain sekarang. Oh, nakar di mana tuh? Allahu Akbar, hebat nih. Lengkap aja nih. Allah wa aula bita'zim. Kayak kita judul sesuatu Allahu aula bita'zim. Kayak orang mau ngarang, judulnya apa nih? Jalan-jalan ke Taman Suropati. Ya, naik mobil geudak sambil lari. Nyatanya tertinggal sakit hati, tapi nggak sia-sia ku goda banci. Yeah. Kata Abu Bib jangan begitu dong Bib. Itu daerah aneh Bib. Kata Bang Uman gue bilang apa lu Bu, jangan hadir di sini Bu. Banci cakep-cakep amat. Cakepan banci mah Bu. Allah wa Allah bita'zim, Allah subhanahu wa ta'ala ya lebih utama untuk anda agungkan, lebih utama untuk dijadikan sesuatu yang amat sangat di atas segala macam bentuk sangat. Allah ta'ala lebih dari segala sesuatunya. Allah wa Allah bita'zim. Inti hormatin orang tua sekian, hormati guru sekian, hormati dia sekian. Allah wa Allah bita'zim lebih utama. Enggak berarti yang lain hina. Ini inti hormati, inti hargai, inti hormati oleh Allah Ta'ala tanpa ukuran. Ya judulnya Allah bita'zim. Kada wali, ini bukan ukuran wali, ini bukan ukuran wali. Wali berpangkal dari ucapan-ucapan dia. Dia bernama Syekh Al-Muhasibi. Ayuhan nas, selalu orang-orang soleh dalam bentuk langkah gerak-geriknya selalu menjadikan manusia menuju ke arah kesolehan. Tidak ada orang soleh yang bahasanya merusak sesuatunya. Tidak ada. Oh ya, nggak ada deh. Cari deh.
Yang jadi masalah, Anda dalam menanggapi bahasa mereka, Anda punya sifat soleh atau tidak? Kalau nggak pernah punya sifat soleh, menanggapi bahasa-bahasa orang soleh, tetap kacau luar dalam. Iya, badannya diam, hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Iya, hatinya diam, badannya nendang kiri kanan. Sebab sifat suatu kesolehan itu, Masya Allah, terlalu amat mulia orang yang Allah Ta'ala pelihara hatinya punya sifat soleh, terlalu amat mulia. Sebab syariat berpangkal dari segala bentuk perjalanan orang-orang soleh. Artinya orang soleh itu jalan melalui syariat. Ini syariat begini, mulia. Nggak ada syariat yang bisa ente laksanakan kecuali ente punya sifat soleh. Dusta Anda melaksanakan syariat sementara hati Anda tidak penuh dengan sifat kesolehan. Mustahil, udah mustahil. Allah bilang, Muhammad. Beliau berkata, ayuhan nas, hai manusia. Afalaysa Allahu azza wa jalla aula bitta'zim wal istihya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala atau tidakkah Allah Subhanahu wa taala lebih utama untuk Anda agungkan, yakni untuk memperoleh sesuatu hal yang sifatnya keagungan dan sesuatu yang sifatnya menjadikan diri Anda malu kepada Allah taala? Tidakkah Allah taala itu sesuatu zat yang kasar kata yang lebih sangat Anda utamakan dalam urusan mengagungkannya dan menjadikan diri Anda malu kepada Allah taala? Saya mengerti deh. Kalau kita kan kebanyakan malu sama orang. Malu sama orang. Nggak enak sama orang. Sama Allah kita nggak malu, Allah kita nggak muliakan. Kan begitu. Iya nih. Tapi ke orang-orang yang punya sifat soleh, sama Allah Ta'ala lain urusannya. Oh iya. Nggak mikirin orang. Tahu nggak mikirin orang? Nggak jalan, blak. Ada kalanya hatinya mantap, badannya kacau. Ada kalanya dua-duanya mantap. Tuh, itu orang yang udah bicara larinya sama Allah Ta'ala, ada kalanya Allah pelihara hatinya nggak tergoyahkan, sementara badannya krakruk. Ya, nendang kiri kanan kayak orang semutan, kayak orang gigit nyamuk. Mari ya. Paham itu? Ada kalanya, mari ya, hatinya demikian, badannya pun tetap nyamuk yang datang, tetap nggak digaruk. Itu orang pilihan gitu ya. Kalau kita umumnya kita dalam kehidupan, terutama di Jakarta dalam kehidupan, ya. Kebanyakan kita, badan kita utuh, hati kita keropos, kebanyakan. Itulah manusia-manusia yang tidak memiliki sifat soleh. Na'udzubillah min dzalik. Jadi, ayuhan nas, hai manusia. Afalaysa Allahu azza wa jalla aula bitta'zim wal istihya? Bukankah Allah Subhanahu wa taala lebih utama untuk diagungkan dan untuk dijadikan kayak kita untuk dijadikan tempat malu. Itu ada orang sama orang malunya, Masya Allah, malu sama Allah Ta'ala nggak ada malunya, sama Allah Ta'ala nggak ada malunya. Oh ya, malu di atas nggak ada malu kepada Allah Ta'ala. Tuh, ayo dipikirin diri. Oh ya deh, umumnya kan orang sama orang malu. Umumnya orang sama orang malu, sama Allah Ta'ala nggak ada malunya. Nah, malu nggak ada malu sama Allah Ta'ala sebenarnya emang belum waktu ente sih, ntar yang terangnya nanti dah. Karena malu adanya di hati. Oh iya, sementara badan ente malu, hati ente nggak malu. Oh iya. Udah begitu dulu deh ya, nggak terangin jauh-jauh ya, begitu aja deh. Salam selalu. Nanti insya Allah Allah pelihara ente pada masanya, Allah Ta'ala kasih insya Allah, taqabbalallah ya Rabb. Insya Allah pada masa ente Allah pelihara bisa merasakan malu sama Allah Ta'ala itu gimana. Oh iya, insya Allah bisa ente Allah Ta'ala pelihara tuh bisa ngalami. Bukan mengalami kemudian hilang. Tetap Allah Ta'ala di hati ente itu bisa ada rasa malu Allah Ta'ala kapan? Nanti itu bakal berhasil. Ya Allah, ya Allah. Tuh, bisa begitu. Sebagaimana Rasulullah SAW pada saat Mi'raj, ya bulak-balik dari 50 salat sampai 5 waktu. Lihat, disuruh lagi, Nabi Musa, nanti berangkat lagi ente. 5 waktu ya umat ente gak bakal mampu. Rasul jawab, aku malu Allah Ta'ala. Malu sama Allah Ta'ala. Udah dikasih persentase dagangan dari 1000 perak, 1000 bolak-balik sampai 750, sampai 500 bakal lo doang. Temen dagang bilang yang pengalaman dagang, udah jangan minta 500, udah minta 300. Ya Allah, gue 7 kali balik suruh ngotong korting masih mau dikorting juga. Enggak deh, biarin dah, ada malu. Tuh, mau lihat ada malu. Oh, Rasulullah ya, Allah Ta'ala begitu ya. Kita diajarin tuh punya sifat malu Allah Ta'ala. Karena sifat malu kepada Allah Ta'ala ini enggak selalu dimiliki oleh setiap orang berilmu dan apalagi tidak, ya, syariat agama mengajar untuk orang
punya sifat malu kepada Allah Ta'ala. Di mana sifat malu ini? Melalui ilmu syariat agama. Diamalkan dulu tuh ilmu sekuat tenaga. Datang keikhlasan. Keikhlasan ini yang membentuk manusia bisa punya sifat malu. Tanpa keikhlasan nggak ada malunya. Ngomong asal jadi. Keluarin ayat semaunya. Bicara hadis tentang Nabi begitu seenaknya. Tapi nggak pernah tahu urusan di balik itu sudah hilang malu. Di atas malu. Jangan artiin deh. Menyampaikan agama, ente nggak kenal diri ente siapa? Orang kalau sudah nggak kenal dirinya siapa, dia sembahyang di muka umum, melihat, padahal ilmunya nggak tahu, tata cara adab dan sesuatu yang nggak tahu, berarti orang itu tidak ada malu kepada Allah Ta'ala dan kepada manusia. Bisa dimengerti bahasa ente? Apalagi dalam upaya membawakan diri dalam urusan agama, keluarin ayat, keluarin hadis, bicara, na'udzubillah, Allahu Akbar. Nggak usah malu dulu ente sama Allah Ta'ala. Malu dulu deh manusia yang tahu siapa diri anda dalam urusan ilmu dan sesuatunya. Itu dulu. Yang ukuran manusia anda sudah hilang malu di mata umat, di mata umum. Gimana urusan anda kepada Allah Ta'ala? Lebih kagak ada lagi. Bisa mengerti bahasanya ente? Paham nggak? Bayangin itu, sifat malu Allah Ta'ala tanamkan kepada manusia. Hanya manusia pilihan. Pilihan itu yang Allah pelihara. Ya, sifat malu itu datang dari ilmu yang diamalkan dalam bentuk keikhlasan. Wah, hebat amat, alhamdulillah. Ya Gomi, kaumku kayak kita, masyarakatku, itu ngelihat itu bahasa bebasnya. Bebas deh kok kita, wahai saudara-saudara deh, itu deh lebih enak ya. Sebab manusia berilmu melihat, kok dia bicara kepada orang yang ada di hadapannya, maknanya luas untuk semua saudaranya seagama. Ya gaumi, masyarakat. Tuh. Apa jahiltum fadlallahi azza wa jalla 'alal ibad? Apakah anda enggak pernah tahu? Apakah kau enggak tahu karunia Allah Ta'ala, kemuliaan Allah Ta'ala dan sesuatunya di atas hambanya? Apakah engkau tahu begitu? Apa jahiltum fadlullahi azza wa jalla 'alal ibad? Apakah anda enggak tahu? Ya, kemuliaan Allah Ta'ala di atas segala hamba-hambanya. Kan begitu. Kalau mau juga, apakah anda enggak tahu? Mulia. Allah Ta'ala memiliki kemuliaan yang luar biasa dibanding hamba-hamba ciptaannya. Deh, begitu deh. Falima la tu'azzimul Jabbar azza wa jalla bi akthara min ta'zimikum al-makhluqin. Lalu kenapa? Tadi pertanyaan begitu. Artinya enggak tahu Allah Ta'ala demikian dan sangat maha dan maha. Gitu ya. Falima kenapa? La tu'azimul Jabbar. Kau enggak agungkan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Bi akthar melebihi min ta'zimukul makhluqin daripada Anda memuliakan, mengagungkan, mengkultus individukan manusia. Kan begitu. Zaman kita kita lihat ya. Kita lihat deh, taruh ente deh, RT, RW, lurah, gubernur, kok sama pejabat atasannya kan, belum datang 3 bulan juga udah ada persiapan yang sangat amat. Kan begitu. Tapi orang-orang berilmu lagi soleh, apa perhatian anda? Sama orang yang bawa ilmu Allah Ta'ala aja sudah kagak ada perhatian sama sekali. Tapi sama orang-orang yang gitu-gituan yang hina di mata Allah Ta'ala, sebegitu anda agungkan. Wah, ini sebelum bicara udah amat jauh. Sangat amat jauh. Kayak dulu waktu nerangin masalah wali Allah di rumah Haji Yunus Tebat saudaranya di Motar. Mau ngadepin gubernur, ngadepin RW, ngadepin lurah. Ya predikatnya ulama. Kayak pesan nasi kebuli, bakal gubernur datang mau dimintain duit, sebegitu. Ya, masyarakat diimbau untuk guru-guru, madrasah, buat nyambut gubernur mau datang. Sementara orang alim yang soleh, yang wali, nggak pernah anda peduli. Itu ya udah predikatnya, ulama predikat ya, tapi lebih hina daripada binatang. Ya, Nabi manusia memandang, Masya Allah, di muka umum bagi orang-orang tertentu anda sudah di atas hina. Tapi orang awam memandang, Masya Allah, itulah mata-mata jahil, itulah mata-mata orang awam yang nggak dapat bimbingan Allah Ta'ala begitu. Subhanallah. Faragala min an tunsitu, ya,
Sehingga nggak ada sedikitnya ente mendengarkan. Ya, karena apa? Ente juga gak tahu. Segitu ente Allah Ta'ala maha dan maha, ente lebih mengutamakan makhluk dan sesuatunya. Ya, sehingga tidak sedikit pun. Ya, min antus itu ente mengambil perhatian melalui pendengaran. Itu, dengerin. Kan kalau orang mau sembahyang tuh Idul Fitri ada idaha ansitu ya, tuh tombak dari lempeng sampai bengkok. Itu pingsan. Dibayangin arisan belum keluar waktu bulan puasa. Ya mau celane, ya nggak keluar. Sampai malam takbiran dikocok nggak keluar juga. Waktu jadi bilang, situ hati-hati nih Bu jadi Bilal Bu. Iya, ketupat kita rebus boleh ngutang. Iya, akhirnya nggak matang. Dagingnya ada tumpeh, kucing tubruk. Mantu kabur. Mau tahu Bu. Selana di dapur hilang. Jadi bilang situ yang dengerin Bang Daim lagi. Jadi Bang Daim lu mabok. Padahal min antun situ ya enggak sedikit kalau kalian dengarkan wa yahkum li kalamillah, cilaka betul Anda Bang Widi. Nasihat-nasihat Allah Ta'ala enggak pernah Anda gubris. Nasihat-nasihat Allah Ta'ala yang menjadikan Anda mulia, bahagia dan seterusnya enggak pernah Anda pedulikan. Cilaka. Sementara Anda mengagungkan manusia, ya, memuja-muji manusia hanya karena pangkatnya, hanya karena hartanya. Naudzubillah min dzalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih pembukaan nih. Kamatum situ nali kalamil abid, sebagaimana Anda berbuat dengan cara mendengarkan ucapan-ucapan hamba. Lihat, Al-Quran berkumandang tetap gak jadi perhatian. Hadis Rasul disampaikan tetap Anda berpangku tangan. Lihat, syariat agama yang membentuk Anda jadi memiliki sifat-sifat soleh sebagai tingkat kemuliaan Anda di mata Allah Ta'ala, ya, di mata manusia-manusia mulia di sisi Allah Ta'ala, tetap gak pernah Anda pedulikan. Tapi kalau ucapan manusia, dia catat, diperhatikan, nunduk dan sesuatunya, haram sama aku. Saya ngerti itu ya. Kaila yakuna Rabbu azza wa jalla ahwan alaikum min abidi. Ya, sehingga ya agar supaya Allah Ta'ala itu tidak dianggap diri ente sebagai sesuatu yang derajatnya lebih hina daripada hambanya. Artinya inti kalau dalam urusan Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala itu dengan syariat yang ada, harus lebih inti utamakan ketimbang yang lainnya. Maksudnya begitu. Sehingga kalau inti nggak ada perhatian akan firman Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala maha dan maha, akibatnya perhatian kepada itu tidak ada, digiring iblis mengagung-agungkan manusia yang orang-orang tadi tidak ada hubungannya kepada syariat Allah Ta'ala. Mudah ditipu. Orang nggak kembali kepada Allah Ta'ala, mudah ditipu. Kamu bahas siapa kek? Kalau dia nggak kembali sama Allah Ta'ala, gampang ditipu dalam bentuk apapun juga. Jadi kalau anda jalan kepada jalan-jalan yang Allah Ta'ala tentukan begitu, nggak bisa ditipu oleh manusia. Tidak bisa. Nggak bisa, tidak bisa. Kenapa mesti nggak bisa? Syariat yang ngasih tahu. Syariat punya siapa? Allah Ta'ala. Tentu ada jalannya. Nggak bisa. Semasa ente berjalan kepada Allah Ta'ala, nggak ada makhluk Allah Ta'ala yang dapat mencegah pemberitahuan Allah Ta'ala kepada diri ente. Bagaimana Allah Ta'ala memberitahukan seorang hambanya? Dari ilham yang ada, dari pendengaran kuping ente, dari pandangan orang-orang alim soleh, dari pemberitahuan tadi merupakan syariat yang merupakan pagar buat diri ente. Nggak bisa tuh. Nggak bisa. Iya. Orang ngegaris lempeng akhirnya mencong, tahu. Udah dari awalnya mencong. Itu orang yang mengikuti syariat agama begitu. Nggak bisa, jelas nampak. Nampak di mata-mata orang yang berpegang teguh dengan syariat Allah Ta'ala. Ta'ala Allah wa anzali, Allah Ta'ala ya, maha tinggi, ya maha segala sesuatunya daripada urusan-urusan yang manusia. Jadi begitu kepada Allah Ta'ala. Ala faragibullaha ikhwani, kayak gitu ya. Assalamualaikum.
Wah, biasa ngambek. Ala faragibullaha ya faragibullaha ikhwani. Ini ala kalimat yang digunakan dalam tata bahasa Arab untuk menarik perhatiannya orang yang diajak bicara. Ala itu ya. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wala ala itu. Jadi kata tadi ya digunakan untuk menarik perhatian orang yang sedang diajak bicara. Ala faragibullaha ikhwani. Adakan muraqabah, yakni ibarat kita pengintaian. Tuh. Jadi adakan ente punya diri, intai Allah Ta'ala melalui diri ente. Paham ya deh? Mengintai itu raqibullah, ini awasi Allah Ta'ala melalui diri ente. Paham ya deh? Kayak kita dalam sehari. Ya, subuh telat. Tuh, ngeri ya? Subuh telat. Ya, zuhur kebagian. Ya, asar ketiduran. Ya, maghrib kelupaan. Nonton bola sih lo. Maghrib kelupaan. Itu, isya masih mending dapat. Ngeri ya? Dengan mengawasi hal ini berarti ente mengawasi Allah Ta'ala. Kenapa dikatakan demikian? Sebab ini adalah kewajiban ente kepada Allah Ta'ala. Dengan memperhatikan kewajiban tadi berarti ente mengawasi Allah Ta'ala. Tuh, maksudnya begitu. Dalam keseharian 24 jam. Ya, kecolek nunung. Nunung Sriwedari. Kok Abu mukanya pucat amat, Abu? Ini sembahyang subuh rupanya jam 3:30 nih. Jangan, Bu. Allah Ta'ala nggak suruh begitu, Bu. Jangan terlalu soleh, jangan. Jangan. Orang kok apa-apa lihat guru dulu. Ini guru di soleh belum. Lagi menempuh. Itu dari belakang aja ngikutin aneh. Gitu. Jangan lewatin aneh, Bu. Jangan. Aneh jarang mau jadi imam, Bu. Ente mau aja. Dia jangan Bil. Wa'rifu gadraman. Fa'man apa nih? Mana apa ya? Man gumtum lahu. Kenalilah oleh kamu kadar, pangkat, kedudukan, ya, zat yang kau berdiri di hadapannya. Apa itu maksudnya? Kan orang sembahyang kan dirinya siapa? Ya Allah Ta'ala. Ngadepin Allah Ta'ala. Gitu. Kenalin dulu zat kepada siapa ente berdiri. Paham ente? Kayak ente mau belajar mana? Jangan langsung terima. Kenalin dulu anak. Punya ilmu apa enggak? Oh itu. Ada bukti-bukti keilmuannya enggak? Baru yang ente bisa ambil ilmu daripadanya. Dari anak. Lihatin dulu. Jangan mentang-mentang pakai biji putih, pakai selendang. Kemudian ente percaya bahwa anak guru betul-betul guru yang kenal ilmu. Jangan. Kenalin dulu. Nah, memperkenalkan, mengenalkan sesuatu yang sifatnya ilmu, ya bukan ente. Sebab ente orang awam. Tanya guru-guru yang sekiranya sudah dikenal. Tuh, sudah dikenal, memang ada ilmunya. Luas atau tidaknya lain, tapi standar tahu. Baru aman ente punya diri. Menerima orang tadi sebagai guru. Aman ente punya diri mempercayakan urusan ilmu kepada orang tadi. Aman ente punya diri dari hasutan atau bisikan orang yang menggagalkan upaya ente untuk mendapat ilmu dari orang tadi. Kenali dulu. Kenal nggak apa sudah langsung percaya. Nggak kenal nggak apa sudah langsung menerima. Nggak kenal nggak apa sudah akibatnya di tengah jalan. Lu tuh kelihatan rontok mana. Setelah berjalan dang-dang anak datang dereng. Mau apa? Tentu aja orang-orang tertentu tadi ya yang memang nggak memiliki dasar-dasar yang kuat dalam urusan ilmu dan sesuatunya ini berupaya jangan sampai ibarat orang dagangannya ketarik, langganannya ketarik, customernya ketarik, konsumennya ketarik. Cara apapun juga ada upaya sekuat tenaga meskipun dengan cara dukun dan sebagainya. Sementara kita yang tahu nggak? Ini orang ada apa kok gue lewat dagangannya pada tutup-tutupin nih. Ini ada apa nih kok gue lewat? Ya, sementara pada buang-buang muka seakan-akan aku nggak dagang, seakan-akan dia bukan pedagang. Ada apa? Udah dagangan sama. Bahan pakaian yang dijual di pinggir-pinggir pasar sama-sama bahan pakaian, orang sama-sama tahu mereknya. Loh, kok kenapa? Yang seharusnya tuh orang lain mempertanyakan keadaan tadi, bukan Anda mempertanyakan diri aku. Bisa dimengerti ente? Bisa dimengerti? Bukan ente nanyain aneh, kan barangnya sama. Tuh, masyarakat pun sama, tahu ini bahan. Kenapa ketika anda bawa bahan yang sama,
Kok masing-masing pada tutupin dagangannya? Justru memperhatikan anak, bahkan mencerca dan sesuatunya. Ada apa? Kan bahan sama. Tuh, tentu di antara sesuatu yang dianggap sama ini ada kepalsuan yang berjalan di pasaran tadi. Bisa dimengerti itu bahasanya tuh. Wa'rifu qadra man gumtum lahu. Kenali dulu zat yang kau berdiri kepada siapa nih? Karena kepada Allah Ta'ala. Kenali dulu Allah Ta'ala. Caranya. Majelis ilmu agama. Yang bagaimana sifatnya? Tuh, ciri-ciri yang bisa menjadikan ilmu syariat agama tadi menjadikan Anda kenal Allah Ta'ala. Baru sah kepada siapa yang berdiri, kepada siapa yang menyembah, kepada siapa yang berbuat, kepada Allah. Baru setelah ente kenal. Banyak orang yang ngaji nggak kenal Allah Ta'ala. Kitabnya, kitab jalan ilahi. Sementara nyasar tetap aja. Masa mau maulid ke pasar ular? Tuh, lihat Bang Abu. Ke pasar ikan nggak sampai-sampai udah seminggu. Wow. Terusin lagi belanda-belanda. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا آمين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Pemberitahuan malam Selasa habis dari Pedati, habis jam Pedati yang ngajar malam Selasa jam 8 terus 9 ya. Mau langsung ke Bukit Duri, ente boleh ngaji dulu ya. Jam 9:30 baru ke Al-Huda tuh Miasti ada majelis taklim tuh, situ udah kedengeran speaker maulid malam Selasa di majelis taklim Al-Barakah. Insyaallah kalau nggak ada halangan Walid yang bicara gitu. Ya, jadi habis dari Pedati diantar ke mobil ke Bukit Duri ngaji dulu jam 9 atau 9:10 baru nanti ke Miasti tuh udah Masjid Al-Huda aja udah kedengeran speaker ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala ma nawayna wa ma nawihi asrafuna wa jijalna nasyadah wala inna Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sekalipun sudah larut malam jam 12 kurang berapa menit tuh, atur aja ya. Jam 12 kurang berapa, atur aja deh. Tetap namanya ilmu mesti sampein biar 5 menit ngambil berkah sama tuan rumah. Yang biasanya suka tangannya bergerak mulu, sekarang alhamdulillah udah nggak usah bergerak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ketentuan atau pelajaran cara-cara yang tadi itu, pelajaran tentang kedudukan Allah Ta'ala di mata hamba yang lebih banyak, yang lebih banyak hamba-hamba Allah Ta'ala itu ya, mengagungkan manusia, yakni makhluk Allah Ta'ala yang luar biasa, sementara melupakan diri mereka kepada Allah Ta'ala pencipta segala sesuatu kemuliaan yang manusia miliki. Bisa ngerti ya? Ada orang mulia, Masya Allah, ente agungkan setinggi langit, sementara ente juga melupakan zat yang menciptakan orang yang ente muliakan. Orang gila yang begitu, orang PA yang begitu. Ya, memuliakan, menghormati manusia setinggi langit, tapi melupakan Allah Ta'ala yang menciptakan orang yang ente muliakan, orang PA yang begitu. Ya, perbuatan sesuatu yang dianggap Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Oh iya, demikian hebatnya, sementara syariat ente tinggalkan. Orang gila yang begitu, itu yang dibilang gila dunia akhirat. Nah, ente. Alhamdulillah, assalamualaikum. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi waktu keterangan tadi ya, ala faragibullaha ikhwani, awasi oleh kalian akan Allah Ta'ala, wahai saudaraku. Awasi Allah Ta'ala berarti laksanakan syariat dengan orang yang melaksanakan syariat tadi tahu dirinya. Di mana syariat adalah perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dengan menguasai syariat yang ada di badan ente, berarti ente pandai menguasai diri ente kepada Allah Ta'ala. Orang yang nggak bisa mengamati ya, dirinya dalam unsur ibadah kepada Allah Ta'ala, orang itu sebetulnya nggak pernah ada perhatiannya kepada Allah Ta'ala. Nggak ada, dusta, nggak bisa lihat dirinya. Kemudian diberitahukan lagi oleh Asy-Syaikh Al-Muhasibi, abad kedua ya, beliau hidup pada abad kedua. Wa'arifu gadraman gumtum lahu, karena ini urusan ibadah, urusan syariat agama yang semua pangkal ibadah itu kepada Allah Ta'ala. Kenali dulu zat yang engkau ibadah kepada siapa? Gitu ya. Kan ini ibadah kepada Allah Ta'ala. Orang sembahyang, orang zakat, haji, puasa, amal jariyah, yatim piatu, apaan aja yang semuanya sifatnya ibadah. Kan semua orang berjalan dengan ibadah sekarang kan begitu. Sementara nggak kenal sama siapa di ibadah. Jadi jangan kau nyembah Allah Ta'ala sebelum kenal Allah Ta'ala. Bagaimana cara memperkenalkan diri kita kepada Allah Ta'ala? Syariatnya dulu pelajari, begitu. Dengan mempelajari berarti ente kenal Allah Ta'ala. Kenali dulu tuh, wa'rifu qadraman gumtum lahu. Kenali dulu. Jika kita pangkat atau kedudukan orang yang atau zat yang engkau berdiri kepadanya. Di mana orang ibadah kan dia ibadah sebagai sembahyang. Bagaimana sembahyang? Itu kan sembahyang kan menghadap siapa? Menghadap Allah Ta'ala. Banyak orang sembahyang tapi enggak kenal Tuhan. Kenapa enggak kenal Tuhan? Mengingat enggak mau cari tahu jalan untuk bisa memperkenalkan diri dia kepada Allah Ta'ala. Akibatnya udah ibadah sesat jalan terus. Oh iya, tiap hari ngantongin sisir. Tuh sisir dari harga 300 sampai harga 3.000. Bayangin, dari mulai cap susu cap nona, iya, sampai susu cap mona. Model apa itu sisir kantongnya penuh? Iya. Oh iya, disisir rambut sembari jalan tanpa kaca. Apa akibatnya? Dia merasakan dirinya rapi. Sementara bagian-bagian yang enggak terkena sisir tadi, belarakan. Ya, sampingnya rapi, atasnya tawon muban. Ya, ngerti itu ya? Ibadah tanpa kenal Allah Ta'ala. Lihatin aja orang yang ibadah tanpa Allah Ta'ala, enggak kenal Allah Ta'ala. Serem, Allah yahfaz. Naudzubillah min dzalik, nasallallahu Allah yahfaz. Ibadah sama Allah Ta'ala, tapi enggak kenal Allah Ta'ala. Dia bisa dibaca, bisa dibaca sebetulnya. Kebaca, bukan nggak bisa dibaca. Kebaca. Kalau dibaca kan ada upaya mata kita memandang.
Sementara orang itu terbaca, kelihatan dengan sekilas. Itu gimana kalau dibaca? Paham ya? Nih nganggut paham nganggut mau buru-buru pulang. Ayo Hasan adab 3 hari. 2 hari nggak ke toko, kayak sehari istirahat, sehari nangkat lagi. Allah, kayak Hasan ini kok mana ayo alim. Ya udah gitu dah. Muhammad Salim. Muhammad Salim. Udah itu ya. Wazimuhu wahabuhu. Agungkanlah dia, yakni pangkat atau kedudukan zat yang engkau ibadah kepadanya. Ya, nggak mungkin terjadi penghormatan, kecintaan dan sesuatunya kepada seseorang sebelum itu kenal orang itu siapa dan bagaimana. Kan begitu. Allah Ta'ala begitu juga. Sejauh mana orang itu kenal Allah Ta'ala, sejauh itu pula sifat mengagungkan, sifat menghargai, sifat takutnya, sifat sesuatunya sama Allah Ta'ala. Itu. Jadi kalau kita lihat orang yang begitu na'udzubillah min dzalik, dia terbaca sekali, nggak usah dibaca, terbaca Anda. Bisa ingat itu? Dari cara-cara, gaya dan seterusnya Anda sudah menghinakan Allah Ta'ala. Anda sudah mencoret-coret wajah Rasulullah, tapi menyebut nama Allah Ta'ala. Ya, mengeluarkan hadis Rasulullah, terbaca sebetulnya, nggak kayak dibaca. Gitu. Jadi setelah warifu gadroman gumtum lahus, kenali dulu ya, gadroman gumtum lahu zat, kedudukan zat yang kau ibadah kepadanya, ya, wa'azimuhu wahabuhu, agungkan Allah Ta'ala. Itu. Jadikan diri Anda ada sifat rasa takut kepada Allah Ta'ala. Semua dapat dilalui melalui ilmu syariat agama yang diamalkan dalam bentuk keikhlasan. Kalau ilmu diamalkan dalam bentuk keikhlasan, artinya inti betul-betul ibadah kepada Allah Ta'ala. Urusannya sama Allah Ta'ala, bukan manusia. Aku bicara kepada Allah Ta'ala. Sementara perantaraan itu terjadi pada manusia. Itu. Faqad rawa ba'du ahli ilmi fi qaulihi azza wa jalla. Sungguh setengah ahli ilmu ya telah meriwayatkan ya dalam firman Allah Ta'ala yang mengatakan auzubillahi minasyaitonir rajim wa qumu lillahi qanitin. Tuh. Ada. Arti qumu lillahi qanitin, mereka setengah ahli ulama memberikan komentar ini al-qunut wal khusyu' fir ruku'i was sujud. Wa qumu lillahi qanitin. Ya gitu. Ibarat orang berdiri tegap, berdiri tegap betul-betul menghadap Allah Ta'ala. Apa? Tuh, al-qunut wal apa itu? Al-qunut al-khusyu' fir ruku'i was sujud. Tuh, dalam kunut tuh arti kunut khusyuk. Tuh. Wa qumu lillahi qanitin ay khashi'in. Khusyuk itu apa? Kan kunut tuh, qanit dari kunut, kan begitu. Ay khashi'in. Qanitin. Nah, kunut itu ya artinya al-khusyuk, al-qunutu al-khusyuk. Melihat gitu, itu khusyuk banget kok lagi makan. Emang jarang adanya. Kan gitu. Ngerti ya? Inti baca doa khusyuk amat. Itu. Inti dengerin khusyuk amat. Itu. Khusyuk kan didapat karena mengerti. Khusyuk didapat karena berharap sesuatu yang diberikan. Kan begitu. Nah, kata ulama ahli ilmu, dia kata setengah ahli ilmu, al-qunut itu yakni qumu lillahi qanitin, kunut al-khusyuk. Dalam apa? Fir ruku'i was sujud, pada saat inti dalam salat, dalam ruku dan dalam sujud. Oh, gimana itu? Ini bicara tentang ya khusyuk hati seseorang yang disertai dengan badan. Masalahnya Bib nih. Ini pembicaraan pasal ya bab yang ke-22 di dalam menerangkan khusyuk hati orang ya yang disertai dengan badannya. Ada orang hatinya khusyuk, badannya enggak khusyuk. Ada orang yang badannya, nah kok mati nih? Oh, dari tadi ya? Lagi sih, orang ngerti listrik bukan betulin gitu aneh. Udah belum? Udah belum? Kita ngajar kayak main tak umpet. Ini ceritanya begini, ini pelajaran bukan pelajaran ya. Aneh kayak emang lagi capek. Biarin deh, berhenti jam 12 lewat 33 menit. Ini bab ke-22 dalam menerangkan khusyuk seseorang ya dalam hatinya disertai dengan badannya. Enggak?
Jangan tebang dagu dong, laganya kayak Setiawan Jodi. kayak kalau ngomong Betawi. Itu. Nih, jadi ada orang khusyuk hatinya, Beb. Badannya kagak. Bisa ngerti gak? Itu susah tuh, gimana tuh? Hatinya sama Allah Ta'ala begitu. Badannya kacau. Ada orang yang badannya, ngerti gak? Khusyuk. Gitu. Hatinya kacau. Ada orang yang hatinya sama Allah Ta'ala begitu. Badannya berantakan. Oh iya, badannya berantakan. Ibarat orang ibadah sama Allah Ta'ala. Di ibadah Allah Ta'ala. Maksiat berjalan. Oh iya, kacau deh. Ibadahnya sama Allah Ta'ala. Tapi maksudnya berjalan. Kesalahan, wah kacau deh. Tapi dia sama Allah Ta'ala. Ada orang begitu. Ada orang yang badannya gak maksiat. Hatinya setan. Banyakan begitu orang sekarang. Ada orang yang hatinya khusyuk, badannya khusyuk. Itulah manusia pilihan. Oh, nah ini pembicaraan mengenai urusan itu dalam sembahyang. Khusyuk hati dan juga khusyuk badan. Al-Muhasibi, yang Imam Muhasibi yang masih tahu. Jadi dalam Al-Quran setengah al-Hilm mengatakan wa qunu lillahi qanitin, arti qunut itu al-khusyuk fir ruku'i was sujud, adanya khusyuk dalam ruku' dan sujud. Oh, apalagi tuh? Apalagi wa ghaddil basar wa khafdil janah min rahmatillahi azza wa jal. Di samping khusyuk terjadi dalam ruku' dan sujud pun mata itu terpejam, dia memejamkan mata. Ini memejamkan mata bukan inti ruku' merem, otak kemana-mana mikirin nunung yang belum dilamar. Bukan begitu Bang Lukman, bukan Bang Lukman khusyuk. Dia khusyuk kapan ada ketan. Bukan itu qadul basar, apa yang memejamkan mata inti sembahyang, sholli wallahu asri waktu rukuk sama Allah manudah. Lu kirimin sumo. Mikirin, besok ngalak siapa lagi? Besok mengajian di mana? Sana kagak enak sama jeruk doang sama roti. Tapi sana enak nih ada kinje nih. Bukan begitu aja. Itu. Itu oke, wasujud wa qadul basar, pejamkan mata tuh dalam urusan khusyuk dalam rukuk dan sujud itu, ya. Mata ente enggak ada. Di mana mata, ya kiasan. Orang memandang dengan mata. Masa mandang pakai pulpen? Kalau mandang pakai pulpen, urusannya mencoret-coretan, Beb. Jangan begitu dong. Baru duduk di meja, apa-apaan? Artinya sordel bakal nulis. Jadi khusyuk dalam pengertian, mata tuh mata kiasan dalam arti memandang. Di sini menutup mata, berarti enggak melihat lainnya. Kecuali yang disembah tadi, dalam sholat itu hanya Allah Ta'ala. Jadi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Terus Allahu akbar. Wasil semasa orang itu bisa khusyuk jago. Oh iya, makanya khusyuk adanya dalam sunat apa? Abad apa hayat tuh? Abad hayat. Hayat. Ya, adanya dalam hayat salat. Kalau khusyuk ada dalam fardu salat, kacau enggak ada sah orang bayang. Tuh, mulia. Makanya Imam Syafi'i itu membagi dalam urusan khusyuk dalam salat itu ada dalam hayatus sholat, tidak abad hayat. Dituntut seseorang waktu mau sembahyang khusyuk, apa itu? Istihdarul galab. Inti punya hati itu ngelihat ada ya sekurang-kurangnya inti merasa ya inti lagi sembahyang menghadap Allah Ta'ala. Kan wah gimana itu? Karena itu untungnya Allah terpelihara ada dalam apa itu? Dalam hayat. Wah kalau dalam fardu sholat enggak ada sah deh. Kalau Bang Abu dia emang tiap jalan khusyuk, artinya khusyuk gak kenal kiri kanan. Saya Bang Abu tuh khusyuk, anaknya udah 3 minggu khusyuk. Khusyuk. Beb dari mana? Bu dari mana Bu? Ya kita emang udah begini. Engkong kedua. Itu ya. Qadul basar. Jadi bagaimana tadi gunakan untuk memandang, terjadi kekacauan maka khusyuk di situ, tutup mata enggak ngelihat sesuatu lain Allah Ta'ala, ini selain Allah Ta'ala dalam ibadah. Semua itu disebabkan min rahmatillah, dasarnya karena rasa takut inti kepada Allah Ta'ala, enggak lebih. Nanti deh insyaallah Tuhan kasih. Biasa seseorang kata wali besar, aku enggak berasa heran manusia bisa terbang, aku enggak berasa heran manusia bisa jalan di atas air, aku enggak heran dengan manusia yang bisa macam-macam. Yang aku heran adalah kalau ada orang punya sifat takut kepada Allah Ta'ala. Yang aku heran kata wali besar, kalau ada orang punya rasa sifat takut kepada Allah Ta'ala, di situ aku heran. Oh ya, kalau bisa terbang, itu artinya bukan bisa terbang terus susah enggak nemplok agak. Iya, ngelihat dari sini ke situ bisa 10 meter ya orang lompat.
Udah lompat lagi, lompat lagi. Namanya bisa terbang. Iya, 50 meter tanpa sesuatu diterbang aja. Aku nggak heran lihat orang bisa begitu. Iya, jalan di air aku nggak heran, dari sini ke Meser, jarang itu di kali, nggak heran. Orang tukang mancing. Tahu itu. Ya nggak heran. Iya, tapi yang aku heran adalah orang yang punya sifat takut sama Allah Ta'ala. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala nggak bisa dilihat. Nggak melihatnya dia begitu takut. Gimana yang Allah Ta'ala perlihatkan dengan kekuasaannya? Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Punya orang kalau sembahyang Allah Ta'ala kasih khusyuk, udah nggak bisa nengok. Nggak bisa nengok. Biar lampu mati dia nggak tahu. Iya, lampu mati dia nggak tahu. Lalu khusyuk, nggak tahu. Pas nengok bininya, wah hilang khusyuknya. Nengok bininya, hilang khusyuknya. Deh. Semua itu terjadi karena sifat haibah atau rasa takut dia, rohbah, ya, rasa takut dia kepada Allah Ta'ala. Di bawahnya nih, ahwalul ulama bis sholat. Keadaan-keadaan ulama dalam sembahyang. Hebat ya? Dia bisa tahu. Ulama bicara masalah ulama, keadaan ulama kalau lagi sembahyang nih, enggak keluar nih. Gile, bisa tahu ahwal. Adalah para ulama, idza qama ahaduhum lis-shalah, apabila salah seorang mereka ingin sembahyang, haba an yaltafita. Jadi apabila ingin sholat, haba an yaltafita aw ya'batha bi syai'in. Dia takut nengok atau bermain dengan sesuatu dari anggota tubuhnya. Karena ada orang sembahyang, Allahu Akbar, iseng gitu. Ada. Oh iya, matanya nengok kiri kanan, terpalanya nunduk, terpalanya ke depan, terpalanya begitu. Ada ya? Ada. Apakah kakinya yang nggak jadi batal? Dia bisa main sesuatu dari anggota tubuhnya yang meskipun nggak batal. Tuh, dia. Jadi adalah para ulama, salah seorang apa? Allah ulama apabila salah seorang mereka ingin sembahyang itu takut kalau terjadi dia nengok kiri atau kanan deh, noleh kemana kek, atau bermain dengan sesuatu dari anggota tubuhnya. Nah ya, kayak gitu, paham nggak? Itu kan suka nggak? Suka terjadi. Oh iya, apakah jempol kaki kita gitu-gituin iseng? Oh iya, pernah terjadi ente. Apakah tangan Allah Akbar kita iseng aja gitu begitu aja. Oh iya, umumnya bagian mata kita. Umumnya bagian mata kita ada aja yang kita lihat. Tapi waktu kita mau sembahyang kita nggak pikirin, pas sembahyang kelihatan. Ini duit 50 perak kan punya siapa? Punya siapa ini duitnya? Gitu. Kan begitu ya. Tuh, itu keadaan-keadaan tadi tuh yang jadi mata kita yang muter tuh ada aja tuh. Nah, ulama-ulama takut tuh. Tuh sampai terjadi begitu. Oh, lain pangkatnya. Au yuhadits nafsahu bi syai'in min sya'ni dunya. Nah, ulama nih. Iya. Takut keadaan seperti tadi atau takut an yuhaditsa nafs au yuhabana habaan au yuhaditsa nafsahu bi syai'in min sya'ni dunya, atau kayak kita ngajak ngomong dirinya dalam urusan sesuatu dunia daripada dunia. Kayak kita usoli orang lihat khusyuk dah hatinya lagi ngomong soal dunia. Waduh. Order kemarin perasaan belum sampai. Gue udah beli TV perasaan yang janjiin enggak ngerti apa-apa. Ulama-ulama takut tuh terjadi semacam tadi. Kalau kita mulai Allahu Akbar, bebayang rencana. Bisa usik kemana nih? Ngopi di mana nih? Nginep di mana nih? Tuh, kadang-kadang bisa ada begitu. Udah mutlak adanya dah. Kagak bohong. Ulama tidak, enggak begitu. Illa nasyan, kecuali dalam keadaan lu lupa. Kalau masih dalam keadaan standar nggak begitu dia, takut. Makanya kalau mereka wudhu tuh, iya, wudhunya itu masya Allah deh. Sebab sejauh mana kekacauan yang ada dalam sembahyang pada diri seseorang bergantung kekacauan wudhu yang dilakukan. Wudhunya kacau, sembahyang mutlak kacau. Wudhunya kacau, arti kacau tuh nggak mengikuti tata cara wudhu yang fardu begitu, sunat begitu, dia nggak ikuti, atau diikuti sementara pikirannya kacau sembayangnya. Oh, itu ya. Kita belum bisa tuh. Allahumma belum bisa kita. Berarti bacaan apa nih? Mau
Ini ada yang kurang nih. Wa balaghana sampai kepada kami kata Syekh Al-Imam Al-Muhasibi an ba'di ahli ilm dari setengah ahli ilmu annahu qala wasanya setengah ahli ilmu berkata raq'atani khafifatani muqtasidatani fi tafakkurin Nggak, ada yang kurang nih. Biarin terusin dulu. Maka itu syaitan fis sholat. Tipu daya setan dalam sembahyang. Asik. Wa balaghana anna rajula idza qama lis sholat sampai berita kepada kami bahwasanya seorang pria apabila ingin sembahyang, wa qala dan dia berkata Allahu Akbar, atahu syaitanu, setan datang sama dia. Waktu mulai Allahu Akbar, langsung betul juga ya. Iya, kalau kita kan seringkali datang sana Allahu Akbar, atau setan sampai. Ya kok sampai bawa amplop isinya sih biarin. Kalau sampai amplopnya kosong suruh isiin, mau kata apa? Kecuali Haji Yusuf ya, ngantuk terus dia nggak dengerin. Waqala lahu. Si setan ngomong yang sembahyang, mulai Allahu Akbar, baru setan ngomong yang sembahyang. Udzur kada. Ingatin ini. Benar ini. Ya, Bebe? Iya, tadi yang bilang benar kan? Ini kasih ingatan. Tuh, gimana ntar tuh? Bagaimana itu aja? Tuh, bisa begitu kata Bang Ian, aku sih enggak tahu. Bang Ian, diterangin enggak paham gimana didiemin. Udkur kada. Wah, ajik juga. Mata. Rahmat. Apa? Masih aneh. Wa dzakara hawaijahu. Apa? Disebutin deh. Udah suruh ingetin itu. Oh iya. Iya, disebutin. Tadi kan disuruh. Ingetin itu. Nah, di mana dia lagi sembahyang kan ada kalanya posisi masih sadar tuh. Iya, disebutin itunya apa? Setan yang tahu. Iya, kebutuhan orang sholat, keperluan-keperluannya, rencana-rencananya dikasih tahu. Oh, setan. Tuh, gitu. Allahu Akbar. Maka itu syaitan bisa tipu daya setan dalam bahaya. Kalau kita sih emang udah jadi pancingan kita tuh gitu-gituan tuh. Ya, kita emang udah begitu deh. Wa dzakarahu syughlahu. Dibikin ingatan dari kerjaan-kerjaannya. Oh ya. Tuh, lu kerjaan lu belum selesai yang sono. Tuh gitu tuh. Ntar lu mesti ke sono tuh. Lu gitu tuh. Tuh, wa dzakarahu syughlahu. Diingetin sama setan kepada yang sembahyang akan kesibukan dia, pekerjaan dia. Tadi diingetin dulu begitu dulu. Diproses terus. Proses pertama begini baru. Ntar sono tuh. Pertama datang dulu ke sono. Lu tagih dia. Kalau dia enggak datang lu panggil dia aja. Gitu. Kalau dia enggak mau suruh Bang Lukman. Kalau kelihatannya Bang Lukman enggak dibawanya, bawa ngusangnya. Dah, bisa begitu. Jago ke setan ya. Bisa begitu. Di sini kita tahu sekalipun kita terjadi dalam tiap sholat, namanya kita tahu bahwa hal itu terjadi hanya karena bisikan setan. Makanya orang-orang yang ngerti itu suka sebelum sembahyang dibaca Rabbi inni a'udzubika an yahdurun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Hai Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau daripada kritikan setan. Wa a'udzubika Rabbi, dan aku berlindung kepada Engkau hai Tuhanku. Wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Datang kepada aku. Ya mereka tuh setan-setan datang pada aku biasa begitu. Pokoknya sesuatu jaring asal sudah dipasang terserah deh masuk dari manapun juga, tapi sudah ada upaya jaring-jaring kita sudah pasang pagar, guru tutup, maling lompat dari atas atau dari bawah, dari mana kayak dobrak kayak lain urusan namanya. Pokoknya upaya sudah ada. Assalamualaikum. Fayaqulu lahul malak. Wah, malaikat enggak tinggal diem. Sebab orang-orang yang ibadah betul sama Allah Ta'ala enggak dipelihara sama malaikat kasih tahu. Fayaqulu lahul malak. Malaikat itu berkata kepada sembahyang, apa ini? Aqbil ala sholatik. Terus sembahyang deh. Oh iya, terusin itu punya sembahyang. Artinya jangan dengerin itu, terusin aqbil ala sholatik. Ibarat maju ke depan terus. Diam. Sebab orang-orang yang ibadah betul sama Allah Ta'ala enggak dipelihara sama malaikat kasih tahu. Fayaqulu lahul malak. Malaikat itu berkata kepada yang sembahyang, apa ini? Aqbil ala sholatik. Terus sembahyang deh.
Oh iya, terusin itu punya sembahyang. Artinya jangan dengerin itu, terusin akbil ala sholatik. Ibarat maju ke depan terus. Oh, malaikat kasih tahu. Pada saat terjadi gituan, Allah Ta'ala pelihara karena ada malaikat yang ada di badan kita ngasih tahu. Ngasih tahu. Yang itu lagi sembahyang nih, terus. Oh, so kalau diikutin kacau nggak? Kacau. Akbil ala sholatik. Situ kita berasa deh. Wal malaku yunadihi fi udhunihil yumna. Dan malaikat itu ya berseru kepadanya ya pada kuping kanannya. Kuping kanan yang ngasih. Jadi malaikat tuh ngasih tahu dari kuping kanan. Itu, ngerti ya? Akbil ala sholatik dari kuping kanan. Akbil ala sholatik. Tuh, wa malak sedang malaikat tersebut ya yunadihi berseru kepada orang tersebut ya fi udhunihil yumna pada kuping yang kanan. Akbil ala sholatik. Jangan tengok nunung, biar dulu, ntar udah sembahyang terserah. Gitu, kata Bang Ian, siapa sih nunung ini maksudnya? Paham. Wa syaitanu yunadihi fil yusra. Setan iya berseru kepada yang lagi sembahyang dari kiri, beradu kiri kanan. Malaikat lawan setan, menang siapa itu? Tanya Bang Lukman sebab di Kesra. Apa urusannya Kesra yang musang? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ilaha illallah wa sallallahu wa sallallahu ala rasulillah. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa sallallahu wa sallallahu ala rasulillah. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa sallallahu wa sallallahu ala rasulillah. Doa mana yang tadi biru? Kitab yang biru mana sih barusan? Kitab fikihnya yang biru barusan. Sama samping. Anu aja kita ngajar di itu ditambah kayak kita biru kali perasaan. Coba tanya ini. Doanya mana dia? Biru kita biru. Tapi kita biru. Ada. Oh, maksudku. Allahu Akbar. Ini dia nih. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa sallallahu wa sallallahu ala rasulillah. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa sallallahu wa sallallahu ala rasulillah. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa sallallahu wa sallallahu ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anqulna wal muslimin minasy-syiqai ilas sa'adah. Allahumma anqulna wal muslimin minasy-syiqai ilas sa'adah. Allahumma anqulna wal muslimin minasy-syiqai ilas sa'adah wa minan nari ilal jannah wa minan nari ilal jannah wa minan nari ilal jannah wa minal 'adzabi ilal rahmah wa minal 'adzabi ilal rahmah wa minadz dzunubi ilal maghfirah ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الخوف إلى الأمان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الفقر إلى الغنى ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الذل إلى العز ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة
ومن الضيق إلى السعة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن الشر إلى الخير ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن اليسر إلى اليسر ومن اليسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن الإدبار إلى الإقبال ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السقم إلى الصحة ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن السخط إلى الرضا ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الغفلة على العبادة ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن العجز إلى التوفيق ومن العجز إلى التوفيق ومن العجز إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن البدعة إلى السنة ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل ومن الجور إلى العدل ومن الجور إلى العدل اللهم أعنا على ديننا بالدنيا 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 وعلى الدنيا بالتقوى وعلى الدنيا بالتقوى وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى التقوى بالعمل وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق 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 وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المنهي إلى جنتك المنهي إلى جنتك المسؤول ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم المسؤول ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم المسؤول ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم يا الله 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 يا رب يا رب يا رب يا غوث يا غوث يا غوث يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام والمواهب العظام والمواهب العظام وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebegitu sucinya masih ada ganjelan ibarat rambut, masih ada sebelang rambut di hatinya yang menurut pandangan syariat kurang bagus. Dia pengen coba buang, gimana caranya? Dengan begitu Rasulullah jawab. Maka lalu Rasul jawab oleh irhamul yatim. Silakan saya jemput lagi kasih jalan. Waktu duraku atau waktu dari Tuhan kau akan capai hajatmu. Langit ada ini. Ini anu terangin asal doang nih, nanti deh keterangannya mau selesai berarti ya ini. Yang itu anak yatim, ciri-ciri. Jadi nasihat ini kan buat keluarga, terutama keluarga dan keluarga dan orang-orang yang siapa saja yang suka makan, membantu yatim, urusan rezeki dan tidak hanya dalam bentuk uang, tapi juga lebih diutamakan bantu dalam kepentingan agamanya. Mana yang hadir? Jangan tidur jam anak yatim. Banyak yang hadir. Sama hadir orang juga kelihatan. Ya, orang yang ngeliat gimana lu yang yang ngeliat kita nggak boleh sedekah gimana yang nggak ngeliat kan? Jadi yang namanya hadiah sedekah dan sesuatu yang anak yatim tuh, ya nggak perlu setahun sekali. Kapan waktu aja silahkan. Boleh 500, boleh 200, boleh 1000. Nggak perlu RT kita di mana aja yang kita kenal orang tua itu orang apa? Yang si anak yatim. Bukan ya, berbuat kebaikan kepada orang yatim dan kepada siapa saja setiap saat bisa. Ada sendiri. Dari situ berangkat lagi. Oh, pulang jam 1 seberapa? Foto. Tapi ya dia boleh dikit ya sini, dikit ya. Boleh dikit. Ganjel perut doang. Halo. Enggak piring ya, sama nasi dikit, air maraknya dikit. Ada sambal ya, Bi? Boleh. Ada dia mau makan sambal. Oh, di mana enggak ada sambal? Mana pun ada sambal ya, Bi? Dulu ada kan pakai sambal, enggak ya? Marahnya dikit. Tapi jangan.